Maarten Paes resmi bisa membela timnas Indonesia setelah PSSI berhasil mengajukan banding ke FIFA. Berikut kelebihan Maarten Paes yang berguna untuk timnas Indonesia. Maarten Paes sudah resmi jadi warga negara Indonesia, WNI, pada April tahun 2024. Namun Paes tidak langsung bisa membela timnas Indonesia karena FIFA tak langsung mengizinkan. Setelah melalui proses banding, PSSI akhirnya mengantongi izin untuk memainkan Paes. Maarten Paes sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut kelebihan Maarten Paes yang berguna untuk timnas Indonesia. Maarten Paes tercatat memiliki postur 191 cm. Kondisi itu membuat Maarten Paes terlihat tinggi besar saat menjaga gawang. Menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang dan Australia, sosok Paes yang tinggi besar sebagai penjaga gawang cukup memberikan tambahan keyakinan bagi lini belakang timnas Indonesia. Maarten Paes sudah berusia 26 tahun dan punya jam terbang tinggi sebagai pemain. Ia sudah merasakan atmosfer kompetisi di Eredivisie dan MLS. Di dua kompetisi tersebut, Maarten Paes menghadapi berbagai macam tipe striker dan gelandang serang. Hal ini bisa berguna bagi Paes saat membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Maarten Paes, dikutip dari Footistats, mencatat persentase penyelamatan sebesar 73%. Ia melakukan 95 penyelamatan dalam 131 tembakan yang mengancam gawangnya di MLS 2024. Selain itu Maarten Paes mampu mencatat 5 clean sheet dalam 25 laga MLS musim ini. 4. Komunikasi dengan pemain naturalisasi lain. Dengan bergabungnya Maarten Paes, ia akan mudah berkomunikasi dengan pemain-pemain naturalisasi lain macam Jay Izes, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Tom Haye, Nathan Chuaon, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Hal itu lantaran mereka sama-sama dibesarkan dalam lingkungan sepak bola Belanda. Maarten Paes akan menjalani debut bersama timnas Indonesia. Namun debut Maarten Paes bakal jadi debut yang super berat. Maarten Paes adalah salah satu pemain naturalisasi yang sudah lama dinanti kiprahnya bersama timnas Indonesia. Lantaran debutnya sempat tertunda, kiprah Maarten Paes makin dinantikan oleh penggemar timnas Indonesia. Maarten Paes sudah menjadi warga negara Indonesia sejak April tahun 2024 namun ia tak bisa bermain di babak kedua kualifikasi Piala Dunia. FIFA sempat tidak menurunkan izin bermain terkait legalitas Maarten Paes. Setelah melalui proses banding, Ketua PSSI Erick Thohir akhirnya mengumumkan Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Momen debut Paes bisa jadi akan ada di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Peluang debut ini jadi hal yang menarik bagi Maarten Paes. Pasalnya, Paes bakal langsung menjalani laga berat lawan tuan rumah Arab Saudi. Maarten Paes akan menghadapi beban besar. Beban pertama tentu yang berhubungan dengan kualitas Arab Saudi di lapangan. Arab Saudi adalah tim langganan Piala Dunia. Di Piala Dunia 2022 lalu, Arab Saudi bahkan bisa mengalahkan Argentina yang jadi juara Piala Dunia. Tekanan kedua datang dari harapan supporter. Supporter tentu ingin melihat Maarten Paes bisa jadi bintang baru yang mengawal gawang timnas Indonesia dari ancaman-ancaman berbahaya Arab Saudi. Namun bila Maarten Paes bisa memberikan dampak positif dan mampu menjalani debut dengan impresif, namanya langsung akan mencuat dan menjulang tinggi. Maarten Paes juga bisa mengunci posisi sebagai kiper inti untuk laga-laga berikutnya. Kiper naturalisasi timnas Indonesia Maarten Paes dipastikan absen dan tidak bisa memperkuat tim Garuda saat melawan Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah, tanggal 5 September mendatang. Kepastian itu diungkap anggota Exco PSSI Arya Sinulinga melalui akun YouTube resminya, Rabu, 21/8. Arya memastikan PSSI sudah tidak bisa mendaftarkan pemain baru untuk laga melawan Arab Saudi yang sudah ditutup pada tanggal 5 Agustus lalu. Di sini ada peraturan AFC. AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama. Match pertama kita akan lawan Arab Saudi, tanggal 5 Agustus, ucap Arya. Sementara kemarin prosesnya di FIFA soal Paes baru selesai kemarin tanggal 18 Agustus jadi Maarten Paes belum bisa main untuk melawan Arab Saudi, ujar Arya melanjutkan.
Arya kemudian memastikan Maarten Paes baru bisa didaftarkan dan memperkuat timnas Indonesia saat melawan Australia pada pertandingan kedua grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 10 September. Kapan Paes bisa main? Peraturan AFC berikutnya bahwa untuk match 2 dan sampai match 10 di round 3, itu pendaftaran pemain 7 hari sebelum pertandingan. Kita kan lawan Australia tanggal 10 September berarti batasnya tanggal 3 September. Jadi Maarten Paes kan sudah selesai proses kan, berarti kita sudah daftar sejak kemarin kan, berarti udah bisa nih Maarten Paes main untuk lawan Australia karena batas waktu tadi, ucap Arya. PSSI lewat pernyataan resmi, tanggal 18 Agustus lalu, menyatakan FIFA sudah memberi izin kepada Maarten Paes untuk memperkuat timnas Indonesia setelah polemik kepindahan federasi. Timnas Indonesia berada di grup C putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Hernando Ari Sutaryadi memiliki kesempatan menunjukkan ketangguhannya sebagai kiper utama timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi setelah Maarten Paes dipastikan absen. Timnas Indonesia melakoni pertandingan pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melakoni laga tandang lawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah, Jumat 6/9 dini hari WIB. Dalam pertandingan tersebut kiper naturalisasi Maarten Paes dipastikan absen. Paes belum bisa dimainkan pelatih Shin Tae-yong lantaran belum didaftarkan untuk pertandingan itu. Dengan absennya Paes, Hernando Ari yang selama ini menjadi kiper utama timnas Indonesia memiliki kesempatan tampil sebagai starter. Dengan catatan, Hernando tidak cedera menjelang laga tersebut. Apabila dimainkan Shin Tae-yong, menghadapi Arab Saudi jadi momentum bagi Hernando menunjukkan ketangguhannya, bahwa dia layak jadi pilihan utama di bawah Mistar. Nama Hernando ramai disebut bakal tergusur sebagai kiper utama skuad Garuda setelah Maarten Paes diizinkan bermain untuk Indonesia. Kehebatan kiper kelahiran Belanda tersebut selama bersama FC Dallas seperti jadi garansi bagi Shin Tae-yong akan memilihnya. Menurut situs MLS, pada musim ini Paes sudah membuat 99 penyelamatan. Rasio penyelamatan Paes mencapai 71,7% dari total ancaman ke gawang Dallas. Di sisi lain, dalam penampilan terakhir bersama timnas Indonesia, Hernando membuat blunder. Setelah membuat penalti saat melawan Irak pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, kiper Persebaya Surabaya itu juga blunder untuk gol Ali Jassim. Karena itu, kedatangan Maarten Paes jadi kabar baik yang disambut supporter timnas Indonesia. Namun, setelah Paes dipastikan absen, Hernando perlu kembali ke performa terbaiknya. Maarten Paes yang dipastikan sudah sah dan bisa membela timnas Indonesia tidak dapat berlaga melawan Arab Saudi dalam laga fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Arab Saudi merupakan laga pertama timnas Indonesia pada fase lanjutan menuju Piala Dunia yang akan dilaksanakan di Amerika Utara pada 2 tahun lagi. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 5 September. Merujuk pada aturan dari Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, pendaftaran pemain untuk pertandingan tersebut sudah harus dilakukan sebulan sebelum pertandingan. Di sini ada peraturan AFC. AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama. Match pertama kita akan lawan Arab Saudi, tanggal 5 Agustus, ucap Arya dalam akun YouTube resminya, Rabu, 21/8. Peraturan AFC itulah yang menjadi alasan Maarten Paes absen lawan Arab Saudi. Pasalnya penjaga gawang kelahiran Belanda itu baru disahkan bisa membela Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 2024. Sementara kemarin prosesnya di FIFA soal Paes baru selesai kemarin tanggal 18 Agustus, jadi Maarten Paes belum bisa main untuk melawan Arab Saudi, ujar Arya. Arya kemudian memastikan Maarten Paes baru bisa didaftarkan dan memperkuat timnas Indonesia saat melawan Australia pada pertandingan kedua grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 10 September. Kapan Paes bisa main? Peraturan AFC berikutnya bahwa untuk match 2 dan sampai match 10 di round 3, itu pendaftaran pemain 7 hari sebelum pertandingan. Kita kan lawan Australia tanggal 10 September berarti batasnya tanggal 3 September.
Jadi Maarten Paes kan sudah selesai proses kan? Berarti kita sudah daftar sejak kemarin kan? Berarti udah bisa nih Maarten Paes main untuk lawan Australia karena batas waktu tadi, ucap Arya. PSSI lewat pernyataan resmi, tanggal 18 Agustus lalu, menyatakan FIFA sudah memberi izin kepada Maarten Paes untuk memperkuat timnas Indonesia setelah polemik kepindahan federasi. Timnas Indonesia berada di grup C putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China.